Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Diansah. Saya dari SD SMPN 1 Atap 1 Suruh. Teman-temanku semuanya, di sini saya akan merefleksikan apa materi yang sudah saya pelajari di Guru Belajar dan Berbagi tema Semangat Guru 2. Nah, untuk merefleksikan apa yang sudah saya pelajari, ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang saya pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi dapat membantu melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tips untuk rekan guru dalam menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu semuanya serta teman-temanku, baiklah, marilah kita simak bersama-sama refleksi pelatihan yang sudah saya lakukan terkait dengan Semangat Guru 2. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Nah, empati ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah empati global, kemudian yang kedua adalah empati egosentris, dan yang ketiga empati kognitif, serta yang terakhir adalah empati abstrak. Nah, masing-masing dari empati ini memiliki manfaat. Tentunya manfaat itu sangat berguna sekali apabila kita bisa menerapkan empati itu di dalam kehidupan kita. Misalkan kita sebagai guru, maka empati itu juga sangat cocok sekali apabila kita terapkan pada pembelajaran yang kita lakukan. Insya Allah dengan empati yang kita terapkan pada pembelajaran itu akan menumbuhkan sifat kemandirian, menumbuhkan perasaan empati juga pada murid, sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan lancar. Nah, manfaat empati yang pertama adalah dapat memahami perasaan serta pikiran orang lain atau pikiran siswa kita. Dengan dapat memahami perasaan dan pikiran siswa, maka kita bisa mengatur bagaimana jalan pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena dengan pengaturan jalannya pembelajaran yang akan kita lakukan, tentunya nanti akan berujung kepada suksesnya pembelajaran dengan dicapainya tujuan pembelajaran sudah ditetapkan. Maka marilah kita mencoba untuk berempati dengan memahami perasaan serta pikiran siswa. Manfaat yang kedua yaitu menjauhkan diri kita dari sifat egois. Nah, tentu saja dengan memahami perasaan orang lain, memahami pikiran orang lain, maka itu akan menjauhkan diri kita dari sifat egois, sifat yang mementingkan diri kita sendiri, bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi sifat egois dan mengedepankan sifat empati ini. Kemudian manfaat yang ketiga, menerima orang lain yang berbeda dengan kita. Tentu saja dunia ini sangat luas, teman-teman semuanya, dan dengan keluasan dunia itu tentunya banyak sekali orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, serta mempunyai visi yang berbeda dengan kita. Nah, itu sudah merupakan kodrat alam, itu sudah merupakan kodrat ilahi, dan kita tidak bisa untuk meminta mereka sama dengan kita, karena itu sudah merupakan kodrat ilahi, sudah merupakan kodrat alam. Maka marilah kita terima perbedaan itu dengan lapang dada, dan marilah kita memahami bahwa perbedaan itu ada dan tujuannya adalah baik. Kemudian manfaat yang berikutnya, sudah selesai baik manfaatnya. Kemudian selanjutnya yaitu cara untuk mengasah empati. Nah, ada beberapa tips dan trik agar empati yang ada di dalam diri kita itu tumbuh. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan kontak mata. Melakukan kontak mata itu bisa menumbuhkan rasa empati, karena dengan saling bertatapan mata, maka secara tidak langsung kita akan bisa memberikan penilaian terhadap orang yang kita tatap matanya. Apakah orang tersebut sedih hatinya,
apakah orang tersebut bahagia hatinya, apakah orang tersebut sedang gundah, galau, gulana, ninu-ninu, itu bisa kita lihat dari matanya. Maka jangan abaikan kontak mata saat kita berbicara dengan lawan bicara kita. Kemudian cara yang berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan. Dan cara yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan. Sama seperti apa yang sudah dikatakan oleh para leluhur kita, bahwa ketika ada orang yang berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan. Karena orang yang dipotong pembicaraannya itu akan merasa galau, akan merasa ninu-ninu, akan merasa tidak dihargai. Maka sebisa mungkin kita sebagai orang yang ingin menumbuhkan rasa empati, jauhilah tidak memotong pembicaraan ulang atau memotong pembicaraan ulang. Kemudian selanjutnya ada tips dan trik untuk menerapkan empati dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, melatih diri kita dan siswa kita secara rutin untuk berempati dengan orang lain. Kemudian yang kedua, meminta untuk menjadi pendengar yang baik. Baik Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya, demikian refleksi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga refleksi ini bisa menggugah, bisa memberikan dorongan khususnya kepada saya dan Bapak, Ibu serta teman-teman semuanya untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimiliki, yaitu dengan cara mengikuti guru belajar dan berbagi dengan tema Semangat Guru 2. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, jangan lupa tetap jaga pikiran kita, jaga hati kita meskipun di dunia yang berbahaya ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.